Your class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, kita pahami dulu rumus berikut ini. Ini adalah rumus dari molalitas yang dilambangkan dengan M kecil. Molalitas menyatakan banyaknya 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Misalnya, larutan 1 molar mengandung arti bahwa dalam 1000 gram pelarut terlarut 1 mol zat. Dengan rumus seperti ini. M yang artinya molalitas sama dengan G per mm kali 1000 per P. G-nya merupakan massa zat terlarut dibagi dengan massa molar zat dikali dengan 1000 yang merupakan ketetapan dibagi dengan P, massa zat pelarut. Rumus selanjutnya berkaitan dengan fraksi mol. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut terhadap jumlah mol total dalam larutan. Jika mol zat terlarut kita lambangkan dengan NT dan fraksi mol zat terlarut dengan XT, maka persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Sehingga XT sama dengan NT dibagi NT tambah NP. XT merupakan fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol pelarut, atau mol terlarut dibagi dengan mol total. Lalu untuk fraksi mol pelarut dengan persamaan rumus seperti ini. XP sama dengan NP dibagi NT tambah NP. XP-nya merupakan fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Apabila kita jumlahkan XP dan apabila kita jumlahkan XT dengan XP, maka hasilnya sama dengan 1. Barulah kita bisa pahami apa makna dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat fisis yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Tekanan uap jenuh memiliki arti tekanan pada saat uap dan komponen larutan yang tidak menguap berada dalam kesetimbangan. Artinya, terjadi kesetimbangan terhadap uap zat yang menguap dan zat yang tidak menguap. Kemudian, terdapat 3 rumus pada penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap terjadi karena adanya penambahan zat terlarut di dalam suatu larutan. Dan dari rumus ini, delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P merupakan penurunan tekanan uap dengan satuan atmosfer sama dengan XT adalah fraksi mol zat terlarut dikali dengan P0, yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan atmosfer, dan yang kedua yaitu P, tekanan uap jenuh larutan dengan satuan atmosfer sama dengan XP, fraksi mol pelarut dikali dengan P0, tekanan uap jenuh pelarut murni. Dan yang terakhir yaitu delta P, penurunan tekanan uap dengan satuan atmosfer
sama dengan P0 tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan atmosfer dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan dengan satuan atmosfer. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Oke. Sebelum masuk ke penurunan titik beku, kita akan membahas dulu mengapa terjadi penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku, jika terdapat zat terlarut dalam suatu zat cair, maka titik bekunya akan turun dan titik didihnya akan naik. Artinya, suatu larutan memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni dan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Misalnya kita memiliki larutan garam, maka larutan garam tersebut memiliki titik beku yang lebih rendah dibandingkan titik beku air jika air sebagai pelarutnya, dan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air apabila kita menggunakan air sebagai pelarutnya. Oke, terdapat dua rumus pada penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF artinya penurunan titik beku sama dengan M yaitu molalitas dikali dengan KF. KF yaitu tetapan penurunan titik beku molal dengan satuan derajat Celcius per molal, dan TF sama dengan T0F dikurang delta TF. 0 di sini 0 di sini karena menganggap bahwa pelarut yang digunakan adalah air, sehingga memiliki titik didih sama dengan 0 derajat. Tetapi kita bisa juga menggunakan rumus yaitu T0F yang artinya titik beku pelarut murni. Sehingga rumus yang kedua adalah TF sama dengan T0F dikurang delta TF. TF adalah titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik beku. Untuk contohnya nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih tidak terlalu banyak beda dengan penurunan titik beku. Pada kenaikan titik didih, terdapat rumus yaitu delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB-nya adalah kenaikan titik didih sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Sedangkan apabila kita ingin mencari tahu berapa titik beku larutannya, cukup dengan menambahkan titik didih pelarut murni dengan kenaikan titik didih. Yang rumus kedua yaitu TB sama dengan 100 derajat Celcius tambah delta TF. 100 derajat Celcius ini bisa kita ganti dengan T0B atau titik didih pelarut murni. Sekarang mari kita bahas soal dari materi sifat koligatif larutan. Di sini ada soal sebanyak 9 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air mendidih
pada suhu 100,104 derajat Celcius. Kb airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Pertanyaannya, berapakah massa molekul relatif zat tersebut? Di soal kita memiliki kita harus menandai dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yaitu massa zatnya. Massa zat terlarutnya sebanyak 9 gram. Kemudian massa pelarutnya sebanyak 250 gram. Di sini kita menggunakan pelarutnya yaitu air. Kemudian larutan tersebut mendidih pada suhu 100,104 derajat Celcius dengan Kb air sebesar 0,52. Yang ditanya berapakah massa molekul relatif atau mm dari zat tersebut. Yang pertama kita cari tahu adalah berapakah delta Tb-nya. Delta Tb adalah selisih titik didihnya. Dengan kita mencari tahu selisih titik didihnya, kita bisa tahu berapa massa molekulnya, massa molekulnya ya. Kenapa? Karena rumus yang ada memungkinkan ada massa molarnya ini yaitu rumus yang ada delta Tb. Delta Tb sama dengan Tb larutan dikurang Tb pelarut ya. Berarti 100,104 dibagi dengan 100. Pelarutnya kan air, jadi kita anggap saja bahwa titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 0,104 derajat Celcius. Setelah ketemu delta Tb-nya, kemudian kita gunakan rumus M, molalitas kali Kb. Molalitas rumusnya yaitu massa per mR kali 1000 per P dikali dengan Kb. Ini ya. Selanjutnya, kita sudah memiliki data delta Tb dari yang di atas. Dari yang ini 1,04 derajat Celcius. Kemudian kita substitusikan jadi 1,04 derajat Celcius sama dengan 9 gram dibagi dengan mR dikali dengan 1000 per 250 gram dikali lagi dengan Kb sebesar 0,52 dan didapatkan hasil yaitu 0,104 sama dengan 9 per mR kali 4 kali 0,52. Kemudian bisa kita kalikan 9 kali 4 kali 0,52. Yang ini ya. 9 kali 4 kali 0,52 dan hasilnya yaitu 0,104 sama dengan 18,7 dibagi dengan mR. Lalu mR-nya pindah ruas dan 0,14-nya pindah ruas juga, jadi di bawahnya 18,7. Jadi 18,7 dibagi 0,104 hasilnya adalah 180 gram per mol.